Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaida dengan NIM 20110101030043 akan mempresentasikan tentang Perang Nahawan. Jelas tentang Perang Nahawan. Perang ini merupakan peperangan berskala besar yang berlangsung pada tahun 21 Hijriah. Berbagai kisah heroik dan menakjubkan mewarnai jalannya pertempuran. Sebuah gambaran jihad fisabilillah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Peristiwa bersejarah ini berlangsung di Nahawan, sebuah kota besar yang terletak di Al-Hadbah, Iran pada masa sekarang. Karena itulah peperangan ini dikenal dengan Perang Nahawan. Bertahap tapi pasti pasukan Islam berhasil menaklukkan negeri Syam hingga Baitul Maqdis. Penaklukan ini terus berlanjut dengan dikuasainya negeri Mesir, kemudian Irak hingga Istana Putih. Di Madinah jatuh di tangan kaum muslimin. Singa-singa padang pasir terus merangsek memasuki wilayah teritorial Persia. Bertubi-tubi kota demi kota berhasil dikuasai. Fenomena tragis ini menyulut kemarahan Yazdikir, raja Persia kala itu. Dia pun melayangkan surat provokasi kepada para pimpinan wilayah di sekitar Nahawan, memotivasi mereka untuk berangkat menyerbu wilayah kaum muslimin. Upaya ini berhasil menghimpun sebuah pasukan dengan kekuatan 150.000 personil, lengkap dengan persenjataannya. Detasemen gabungan artileri kavaleri ini di bawah komando seorang panglima senior yang bernama Al-Fairuzan. Mereka pun bersepakat menyatukan kekuatan dan memobilisasi pasukan untuk menyerang kota Basra dan Kufah. Rencana penyerangan pasukan Persia itu sampai kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah. Segera Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul di masjid. Selanjutnya, persiapan pasukan Islam. Rencana penyerangan pasukan Persia merupakan ancaman besar bagi daerah kaum muslimin, terkhusus kota Basra dan Kufah. Hal ini membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat. Mereka pun bergerak maju dengan membawa pasukan Islam dalam jumlah besar. Mereka benar-benar waspada atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Hingga akhirnya seluruh pasukan Islam berkumpul di tempat yang telah disepakati dengan jumlah pasukan Islam menjadi 30.000 personil. Di dalamnya terdapat banyak pembesar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pemimpin Arab. Bertindak sebagai panglima tertinggi seluruh pasukan Islam adalah An-Nu'man bin Muqarrin. Sebagai langkah awal, An-Nu'man mengutus Tulaihah, Amr bin Ma'di Karib, dan Amr bin Abi Salamah sebagai satuan intelijen di depan pasukan untuk mengumpulkan informasi keadaan musuh. Tulaihah berhasil menyusup ke dalam barisan pasukan Persia. Sementara kedua rekannya kembali di pertengahan jalan. Bahkan Tulaihah al-Asadi berhasil membunuh beberapa petinggi pasukan Persia, menawan salah satu pimpinan mereka, dan mendapatkan data akurat tentang kekuatan musuh. Akhirnya dapat diketahui bahwa tidak dijumpai adanya mara bahaya pada rute menuju Nahawan. Perangan An-Nu'man bin Muqarrin bersama pasukan Islam bergerak maju menuju Nahawan. Pasukan lini depan dipimpin oleh Nu'aim bin Muqarrin, pasukan penyerang di bawah komando Al-Qoqo bin Amr. Sayap kiri dan kanan dipegang oleh Huzaifah bin Al-Yaman dan Suwaid bin Muqarrin. Adapun pertahanan belakang diatur oleh Mujasi bin Mas'ud. Di saat kedua pasukan berhadapan, An-Nu'man beri pasukan Islam bertakbir 3 kali hingga mengguncang barisan musuh dan membuat mereka sangat ketakutan. Kemudian An-Nu'man menginstruksikan agar pasukan Islam meletakkan perbekalan mereka dan segera mendirikan tenda-tenda. Pada hari-hari itu, begitu tampak bukti keimanan, ketangguhan, dan keberanian pasukan Islam. Perbandingan jumlah pasukan yang tak seimbang itu tidaklah menyurutkan langkah milisi militan Islam, sehingga pasukan Persia melarikan diri melindung ke dalam benteng. Pengepungan segera dilakukan dengan sangat ketat dari segala penjuru. Sementara pasukan Persia leluasa keluar menyerang dan masuk berlindung ke benteng sekehendak mereka. Selanjutnya, majelis musyawarah militer. Tatkala pengepungan berjalan beberapa hari tanpa ada hasil yang diharapkan, para pimpinan pasukan Islam berunding bagaimana cara menghadapi musuh selanjutnya. Amr bin Abi Salamah mengusulkan agar melanjutkan pengepungan, sementara Amr bin Ma'di Karib menyarankan untuk menyerang mereka. Seluruh yang hadir menolak kedua usulan ini. Setelah itu, Tulaihah layaknya ahli strategi perang menyampaikan pendapatnya agar mengutus sekelompok pasukan menyerang terlebih dahulu. Di saat pasukan kecil ini mendapat serangan musuh,
Maka mereka seolah-olah berlari kalah menuju pasukan inti. Di saat itulah seluruh pasukan menunjukkan kekalahan dan berlari mundur ke belakang. Jika musuh telah yakin akan kekalahan pasukan Islam, niscaya mereka bersemangat menyerang dan keluar dari benteng secara keseluruhan. Saat itulah pasukan Islam berbalik menyerbu hingga Allah menentukan akhir pertempuran tersebut. Maka seluruh yang hadir menyepakati strategi ini. Berkobarnya api peperangan. Siang itu An-Nu'man dengan suara lantang bertakbir sekali dan mengibarkan panji perang, maka pasukan mulai bersiap-siap. Takbir kedua dikumandangkan dan pasukan semakin bersiap diri. Di saat takbir ketiga, maka dengan sigap seluruh prajurit serentak menyerbu memborbardir pasukan Persia. Layaknya banjir besar yang tak terbendung, pekikan takbir yang menggema pada setiap prajurit Islam yang maju menyerbu. Kedua pasukan bertemu, tak pelak pedang-pedang pun beradu. Debu-debu berterbangan, lemparan tombak tak dapat dihindari, dan begitu banyak jasad di antara Persia bergelimpangan, membuat suasana semakin membara. Tiap-tiap tentara Islam bertempur dengan gigih mempertaruhkan nyawa. Sungguh cahaya iman telah memasuki sanubari, masing-masing regu mempunyai andil melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, musuh begitu terkejut mendapat serangan balik dari pasukan pemukul reaksi cepat garda Islam. Amukan singa-singa padang pasir benar-benar terjadi. Sementara panji perang yang dilancangkan An-Nu'man berkibar-kibar di atas kudanya, maju menyibak garis pertahanan pasukan Persia. Akhirnya kaum muslimin kembali meraih kemenangan sebagaimana dalam kancah peperangan lainnya. Sejarah yang senantiasa berulang dari masa ke masa dengan para pelaku yang berbeda. Kenyataan yang jelas terlihat oleh setiap mata, bukan hasil khayalan yang tak tentu arahnya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.